Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Nurmi Channel. Ada sebuah konsep yang ada di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana konsep tersebut itu sebetulnya sangat dihindari sekali, bahkan dibenci oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yang notabene masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Tetapi sebagian besar juga masyarakat Indonesia melakukan konsep tersebut secara tidak menyadari. Apakah konsep tersebut yaitu sekularisme ilmu? Sekularisme ilmu adalah sebuah konsep yang memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Di dalam konteks ini, ilmu pengetahuan berusaha untuk memahami alam semesta dan fenomenanya di dalam melalui metode ilmiah yang objektif dan teruji tanpa terikat dengan atau tanpa terikat pada dogma agama atau keyakinan tertentu. Nah, di Indonesia ini sekularisme ilmu menjadi topik yang sangat sering kali diperdebatkan, terutama di dalam konteks pendidikan kita, dalam konteks pendidikan yang ada di Indonesia ini. Beberapa kalangan berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada orang itu harus bersifat netral, tanpa diembel-embeli agama tertentu. Sementara yang lain menginginkan agar nilai-nilai agama tetap diintegritaskan dalam pembelajaran yang ada di Indonesia ini. Menurut hemat saya, kalau kita mengacu di dalam ajaran Islam, agama Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, diperuntukkan untuk manusia, untuk mengatur kehidupan manusia. Mengatur kehidupan manusia yang bagaimana? Yaitu mengatur atau sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Kalau dilihat dari konteks agama ini, terutama agama Islam, tentunya agama dan ilmu pengetahuan itu tidak saling bertolak belakang. Bahkan agama dan ilmu pengetahuan itu harus saling melengkapi. Soalnya apa? Soalnya di dalam sistem, di dalam agama itu memuat sebuah sistem yang dimana sistem itu mengajarkan atau menghubungkan atau menginteraksikan antara manusia kepada Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Untuk interaksi atau hubungan manusia dengan Tuhannya mungkin melalui lewat nilai-nilai spiritual yang ada di dalam sebuah keyakinan suatu agama. Lah, untuk menghubungkan interaksi, untuk mengatur interaksi antara manusia dengan lingkungan, itu sangat diperlukan sekali adanya ilmu pengetahuan. Maka dari itu, antara agama dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan, karena keduanya itu saling melengkapi. Apabila dipisahkan, ya akan terjadi miskonsepsi yang sangat besar sekali, dampaknya sangat negatif sekali. Negatif bagi apa? Ya negatif bagi ilmu pengetahuan itu sendiri, dan berdampak negatif juga bagi agama itu sendiri. Namun di Indonesia khususnya masyarakat yang beragama Islam, karena mayoritas di Indonesia itu agamanya Islam. Nah, itu seringkali memisahkan antara ilmu yang berbasis agama dan ilmu yang tidak berbasis agama. Nah, kata-kata seperti itu sebetulnya sudah termasuk dalam konsep sekularisme ilmu itu sendiri. Karena dengan adanya istilah-istilah yang muncul, ilmu agama dan ilmu non-agama, itu merupakan secara tidak langsung umat Islam yang berada di Indonesia itu
memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Padahal seperti yang saya jelaskan tadi, agama itu merupakan suatu sistem yang mengatur hubungannya kepada Tuhan, mengatur hubungannya dengan manusia, dan mengatur hubungan dia dengan lingkungan. Nah, dari situ ilmu pengetahuan dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Tapi ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya masyarakat Islam, terutama yang ada di Indonesia, itu seringkali memisahkan antara ilmu agama dan pengetahuan itu sendiri, di mana hal tersebut tidak terjadi secara mendadak atau tidak terjadi dengan begitu saja, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan bahwasanya pemisahan ini terjadi berada di Indonesia, yaitu interpretasi kitab suci itu sendiri, kitab suci umat Islam sendiri. Maksudnya interpretasi yang berbeda terhadap teks-teks suci itu seringkali memunculkan pemahaman yang sempit tentang agama, sehingga banyak orang Islam yang terutama di Indonesia itu menganggap ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka dari itu banyak di lingkungan kita muncul adanya istilah ilmu agama, terus ilmu non agama. Ada lagi yang konyolnya, kenapa belajar ribet-ribet belajar ekonomi, kenapa ribet-ribet belajar bahasa Inggris, toh itu tidak dibawa ke akhirat, toh itu bukan bahasa surga, harusnya kita belajar bahasa Arab yang itu notabene bahasa surga dan bahasa kitab suci. Hello, pembedaan seperti ini itu yang mengakibatkan umat Islam di Indonesia itu tidak bisa maju menurut saya. Padahal kalau kita lihat di dalam konteks ajaran Islam itu sendiri, Al-Quran itu sangat mendorong sekali manusia untuk berpikir dan merenung. Ada banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita untuk menggunakan akal pikiran yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, dari sini bisa membuktikan bahwasanya Islam itu sangat menjunjung tinggi sekali adanya ilmu pengetahuan. Seperti antara lain surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Apa wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad? Iqra, kita disuruh membaca. Dan setelah itu ayat ini mengajak manusia untuk berpikir tentang penciptaan alam semesta dan seterusnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat mendukung sekali, sangat erat sekali kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang notabene dipandang sebelah mata oleh umat Islam yang ada di Indonesia ini. Banyak lagi ayat-ayat yang mengungkapkan bahwasanya Islam itu sangat mendukung sekali ilmu pengetahuan, penggunaan akal sehingga memunculkan ilmu pengetahuan. Seperti surat Yunus ayat 101. Ayat ini mengajak manusia untuk mengamati alam semesta dan berpikir tentang kekuasaan Tuhan. Nah, dengan kita memikirkan atau mengamati alam semesta, tentunya kita membutuhkan suatu ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan alam. Nah, tanpa ilmu pengetahuan alam, tentunya kita tidak bisa merenungi kekuasaan Allah yang begitu sangat besar sekali. Sehingga apa? Ya, sehingga manusia ketika tidak menguasai ilmu pengetahuan alam, tentunya ya keimanannya hanya berdasarkan dogma saja, mengikuti orang tuanya, tanpa mencari kebenaran-kebenaran dan tanpa mengetahui kebesaran Allah yang ada di depan mata itu sendiri. Selanjutnya ada lagi ayat dari surat Al-Baqarah 219. Ayat ini memerintahkan manusia untuk berpikir tentang segala sesuatu agar dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya kita disuruh berpikir dari setiap kejadian, mungkin kejadian alam ini, mungkin kejadian diciptakannya manusia dan lain sebagainya. Kita disuruh mengambil hikmah dari situ semua. Nah, di situ menunjukkan bahwasannya Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang penggunaan
akal itu sendiri. Ada juga ayat di dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ayat tersebut menggambarkan orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang selalu mengingat Allah dan merenungkan ciptaannya. Di sini selalu mengingat Allah, yang dimana Allah itu sesuatu yang gaib. Kita bisa mengingat Allah itu karena kita merenungi ciptaan Allah, yang dimana ciptaan Allah alam semesta ini. Untuk merenunginya tentu kita tidak bisa menggunakan ayat-ayat perintah sholat, ayat-ayat yang mengajarkan kita zakat, tentu tidak bisa. Karena di situ merenungkan ciptaannya, ciptaan Allah yang notabene itu besar sekali alam semesta ini, itu diperlukan sebuah ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan dari sini bisa disimpulkan tidak bisa dipisahkan dengan agama itu sendiri. Maka dari itu, ketika ada orang yang berkata, ngapain belajar bahasa Inggris, ngapain belajar ilmu IPA, pengetahuan alam, ngapain belajar ilmu geografi dan lain sebagainya. Lah, itu Islam itu mengajarkan semua itu karena Islam mengatur sebuah sistem hubungan kepada Allah, hubungan kepada sama manusia, hubungan kepada lingkungan. Nah, ketika Islam meninggalkan ilmu pengetahuan itu, ilmu pengetahuan alam itu, tentunya agama Islam ya hanya berupa dogma, ajaran-ajaran yang dimana ajaran itu tidak masuk akal, menjadi tidak masuk akal. Soalnya ya secara tidak sadar manusia atau orang Islam, umat Islam yang ada di Indonesia secara tidak sadar membatasi dirinya sendiri, mensekularisasi ilmu di dalam kehidupannya sendiri, membedakan antara bahwasanya ilmu itu ada ilmu agama dan ilmu akhirat. Yang ilmu agama bisa bawa ke surga, lah ujungnya di sini yang yang ilmu dunia tidak bisa bawa ke surga. Lah, kesimpulan yang seperti ini yang bisa membuat fatal dan membuat kemajuan umat Islam yang ada di Indonesia itu menjadi terhambat. Salah satu penyebabnya seperti itu. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan pemisahan orang Indonesia itu banyak yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum itu yaitu pengaruh kolonialisme Barat. Kita tidak mengelak bahwasanya Indonesia itu pernah terjajah oleh Belanda, yang dimana Belanda membawa sistem kolonialisme Barat, serta di dalam kolonialisme Barat ini pandangan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari itu termasuk dalam bidang pendidikan maupun ilmu pengetahuan itu terjadi di dalam kolonialisme itu. Lah, kenapa orang Barat itu ketika masuk ke Indonesia pada waktu dulu, terutama yang Belanda ini, itu selalu menggaungkan, selalu memisahkan ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari karena Belanda itu mempunyai pengalaman, Belanda ini, masyarakat Belanda ini mempunyai pengalaman yang ada di Eropa, betapa sulitnya untuk menghancurkan umat Islam ketika umat Islam itu bisa mengintegritaskan antara agama dan ilmu pengetahuan itu. Soalnya mereka ada pengalaman Bani Abbasiyah yang ada di Spanyol ketika bisa mengintegrasikan antara agama dan ilmu pengetahuan itu. Islam sangat maju sekali dan itu sangat sulit dihancurkan. Hancurnya Islam adu domba di dalam kekuatan dinastinya itu sendiri di situ. Nah, Belanda menyadari itu, maka dari itu ketika Belanda tahu masuk ke Indonesia, tahu, dan sebagian masyarakat yang ada di Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia itu beragama Muslim. Nah, pengaruh sekuler, pembedaan antara ilmu agama dan ilmu umum itu terus digaungkan sekali. Hal ini diperkuat dengan adanya orientalis Barat yang pada waktu itu memang digunakan Belanda untuk menguatkan pendapat pemisahan ini, seperti ketika ada orientalis yang mengaku-ngaku orang Islam yang dimana beliau juga mengajarkan
Kenapa kita harus melawan penjajahan? Toh kita mengikuti penjajahan lebih enak dan lain sebagainya. Kita fokus saja dengan apa? Dengan ibadah kita kepada Allah. Orientalis Barat pada saat itu mengajarkan itu. Soalnya memandang bahwasanya kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan itu tidak penting. Nah, itu sebuah pemisahan. Nah, itu sangat bahaya sekali jika terjadi, dan itu terjadi di Indonesia saat ini. Dan tanpa disadari umat Islam melakukan seperti itu. Selanjutnya, faktor utama yang menyebabkan kenapa masyarakat Indonesia itu memisahkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan ini. Soalnya ada perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat sekali. Itu seringkali dianggap sebuah ancaman kepada otoritas agama. Sehingga muncul upaya untuk membatasi pengaruh dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, dengan adanya sebetulnya gini, kalau kita berpikir sejenak di dalam Islam. Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu agama yang mutaakhir, yaitu dipersiapkan. Agama Islam itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk umat yang terakhir. Di mana umat yang terakhir tersebut yaitu ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu sampai akhir dunia ini. Nah, seharusnya Islam itu bisa masuk di dalam ruang dan waktu. Semua budaya yang ada dari rentan Nabi Muhammad menerima wahyu sampai akhir dunia ini, seharusnya Islam itu bisa masuk di situ. Karena Islam dipersiapkan untuk agama yang dipersiapkan untuk umat yang terakhir. Nah, dari kesimpulannya, maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwasannya Islam seharusnya bisa masuk. Islam tidak perlu takut dengan kemajuan zaman. Islam tidak perlu takut dengan modernisasi. Karena apa ya, di dalam Islam sendiri mendukung semua itu, seperti yang saya buktikan di ayat-ayat Al-Quran yang bahwasanya Islam menyuruh penggunaan akal yang demikian rupa untuk merenungi ciptaan Allah. Dan dari situ Islam sangat mendukung sekali perkembangan pengetahuan yang sangat pesat itu, sehingga di dalam Islam sendiri tidak perlu takut adanya perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, mengapa banyak masyarakat umat Islam yang di Indonesia itu memisahkan antara ilmu agama dan pengetahuan? Ya, selanjutnya kurangnya pemahaman yang integratif. Maksudnya gimana? Kurangnya upaya mengintegrasikan antara dan ilmu dianggap ilmu agama dan ilmu umum itu menyebabkan duanya dianggap sebagai dua etin yang pisah, bahkan bertentangan. Nah, memang di dalam pendidikan yang ada di Indonesia, terutama pendidikan Islam yang ada di Indonesia itu seringkali kurang mengintegrasikan, kurang menghubungkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Itu bisa kita lihat dari berbagai macam banyak pesantren yang dimana pesantren salaf yang terutama ada di Indonesia seringkali modernitas, bahkan ada satu video yang viral. Video itu membabi buta memecahkan ponsel smartphone yang dibawa oleh siswa. Nah, di situ bisa membuktikan bahwasanya pendidikan Islam yang ada di Indonesia itu kurang bisa mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum itu sendiri. Ada sedikit cerita dari teman saya. Waktu saya liburan di itu ke teman saya yang notabene saya itu mondok dari usia SD sampai mau menikah. Mondoknya lama banget. Nah, ketika kita berdiskusi di situ, mendiskusikan tentang salah satu tokoh agama yang viral dan tersandung kasus sosial. Maksudnya
Seperti apa ya, seperti kasusnya Gus Miftah kemarin itu. Lah, di situ saya terperangah dengan pandangan teman saya. Terperangahnya kenapa? Karena teman saya itu memandang seseorang yang bisa dikatakan pintar itu hanya dari beliau penceramah agama itu, pemuka agama itu hanya bisa mengolah kata di dalam berbahasa Arabnya, bisa menguasai nahwunya. Nah itu menurut pandangan teman saya, yang notabene teman saya itu mondok sejak kecil sampai tua. Nah itu pintarnya seseorang itu cuma bisa dilihat dari situ. Saya terus bertanya-tanya lah, kenapa Islam terus menyuruh kita agar terus memikirkan penciptaan alam semesta ini kalau pandangan yang didapat di dalam dunia pesantren memandang seorang yang pintar itu hanya sebatas itu. Tentunya tidak seperti itu pandangan Islam. Pandangan Islam memandang kecerdasan itu tentunya seseorang yang bisa menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan alam semesta ini, sehingga kita dengan merenungkan alam semesta ini, ketika kita bisa memikirkan alam semesta ini, kita menciptakan berbagai macam ilmu, kita menggunakan berbagai macam ilmu yang notabene itu dituduhkan ilmu itu bukan berasal dari Islam, padahal Islam itu mendukung sekali dengan ilmu-ilmu umum seperti itu. Untuk apa ya? Untuk mengenali kebesaran Allah. Nah ini teman saya mengkat bahwasanya orang pondokan itu ya pinternya seperti itu. Padahal ya menurut saya itu kurang pinter sekali. Soalnya ya cuma apa ya, dari pemahaman seperti itu bisa kita lihat pengajian salah satu tokoh agama yang diceritakan teman saya itu ketika mereka pengikutnya banyak, tapi ketika setelah pengajian itu selesai, maka para jamaahnya juga meninggalkan sampah yang begitu banyak. Soalnya apa ya? Soalnya menganggap ilmu membuang sampah pada tempatnya itu ilmu tidak berdasarkan agama, ilmu pengetahuan umum menurut mereka. Padahal itu salah satu kekuatan iman kita ketika kita bisa menjaga kebersihan itu. Itu sangat ditekankan sekali di dalam agama menjaga kebersihan. Tapi ya karena seseorang ada yang membedakan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan, maka ya dia membuang sampah ya seperti ilmu umum. Padahal seperti itu sangat menjunjung tinggi sekali kebersihan. Hal sekecil itu saja membuang sampah pada tempatnya tidak bisa dilakukan, apalagi melakukan sesuatu yang lebih besar, berinteraksi dengan Tuhannya dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya sekali karena pemisahan antara ilmu dan ilmu pengetahuan itu akan memberikan yang sangat negatif menurut saya. Salah satu dampak yang paling nyata dari pemisahan antara ilmu pemisahan, salah satu dari salah satu dampak yang nyata pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum itu seseorang bisa memahami bahwa ilmu umum atau ilmu dunia itu tidak akan membawanya ke surga. Jadi yang bisa membawanya ke surga itu hanya seseorang yang belajar ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu ya seputar spiritual di dalam Islam. Padahal Islam itu universal sekali. Islam mengatur kehidupan setiap lininya itu diatur di dalam Islam. Tapi umat Islam yang ada di Indonesia itu secara tidak sadar memisahkan, mengkotak-kotakkan. Itu sekularisme ilmu itu. Bahaya sekali bagi umat Islam. Soalnya ya ketika kita mensekularismekan ilmu itu akan berdampak pada pemikiran masyarakat. Ada ilmu agama yang notabene bisa mengantarkan dia ke surga. Ada ilmu umum yang notabene tidak bisa mengantarkan ke surga. Sehingga ketika sebagian besar umat Islam beranggapan bahwasanya ilmu umum itu tidak bisa mengantarkan mereka ke surga, maka dia tidak akan
belajar ilmu umum itu. Sehingga kita akan memasrahkan kepentingan-kepentingan umum itu, kepentingan dunia kita kepada orang-orang non-Islam seperti Cina. Kita cuma bisa semua dikuasai Cina, perekonomian dikuasai, cuma bisa grembeng seperti itu. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nyatanya ya seperti itu. Kita hanya memikirkan ilmu tentang spiritual saja. Padahal di dalam Islam itu juga diajarkan perekonomian secara baik dan benar dan lain sebagainya. Maka dari itu pandangan yang menyatakan bahwasannya ilmu umum tidak dapat membawa seseorang ke surga adalah sebuah kesalahpahaman yang sangat besar sekali. Salah pahaman di dalam agama Islam itu sangat besar sekali. Ilmu pengetahuan, gini logikanya gini. Kalau kita berpikir bahwasannya ilmu dunia itu tidak bisa membawa kita ke akhirat, kenapa Allah menciptakan dunia? Padahal penilaian akhirat sana, masuknya kita ke surga atau ke neraka itu berdasarkan kehidupan kita di dunia. Lah, untuk menguasai kita, untuk bisa mengolah dunia itu, kita membutuhkan yang namanya ilmu dunia itu. Kenapa harus dipisahkan? Coba pikir. Nah, ketika kita memisahkan itu, tentunya ya seperti tadi, bahwasanya ilmu yang bisa membawa ke surga itu yang hanya membahas tentang sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ilmu yang membahas keuangan, membahas sejarah, ilmu yang membahas geografi, ilmu yang membahas tentang ketahanan, penurutan, dan lain sebagainya itu tidak penting karena tidak bisa membawa ke surga. Itu konyol sekali, kocak sekali itu seperti itu. Maka dari itu, semoga saja kita bisa belajar agama yang lebih dalam. Terutama Sobat Ila yang menyimak dalam video ini, kita bisa mengenali Islam yang lebih dalam. Islam yang lebih universal, yang dimana Islam itu mengatur berbagai macam lini kehidupan. Entah itu hubungan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu hubungan manusia dengan manusia, entah itu manusia dengan alam. Oke Sobat Ila, maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwasannya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum itu merupakan sebuah kesalahpahaman yang sangat besar, kesalahpahaman yang sangat berdampak negatif untuk kemajuan umat Islam terutama yang ada di Indonesia ini. Karena kita dengan mengintegritaskan keduanya, kita dapat membangun masyarakat yang lebih maju, beradab, dan tentunya beriman. Oke Sobat Ila, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.